Partai politik adalah pilar demokrasi. Beribu harapan rakyat tersemai melalui partai politik. Rakyat bicara, partai mendengar. Itulah sejatinya fungsi partai politik, untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kader partai politik, wakil rakyat, pemimpin, dan adalah pelayan rakyat. Wakil yang harus melayani, bukan minta dilayani, apalagi produksi suara rakyat. Partai politik wajib melahirkan kader-kader terbaiknya untuk memimpin negeri. Bukan hanya disibukkan untuk menghitung modal, untung dan rugi saat pemilu, mempertahankan kekuasaan, dan menikmati kemenangan. Partai politik tidak boleh tergerus idealismenya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Lalu, bagaimanakah kabar partai politik pasca pemilu? Apa saja yang mereka lakukan saat tidak pemilu? Masihkah partai politik mendekat pada persoalan rakyat? Saksikan diskusi kami dalam bincang partai politik dalam program Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, di channel YouTube KPU Banyumas, bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas, partai yang menjadi pemenang pemilu dan memiliki kader banyak di pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Sedulur KPU Banyumas, hari ini kita akan berbincang terkait dengan partai politik di Kabupaten Banyumas. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas. Dan sudah hadir bersama dengan kita Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas, Mas Ari Suprapto. Selamat datang Mas Ari, sudah hadir di KPU Banyumas. Kali ini kita akan ngobrol dalam bincang parpol dalam program Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Kita akan bertanya ini Mas, akan berbincang terkait dengan beberapa pertanyaan yang mungkin ini sebenarnya banyak juga yang ditanyakan oleh masyarakat di Banyumas. Misalnya begini Mas, sebenarnya kalau kita berbicara PDI Perjuangan, lahirnya itu kapan? Sejarahnya bagaimana begitu? Karena mungkin kita kan, apalagi generasi anak muda yang sekarang, taunya hanya PDI Perjuangan yang hari ini begitu ya. Nah, bisa nggak Mas ini diceritakan sejarah dari PDI Perjuangan itu sendiri? Silakan Mas. Terima kasih Bung Surya atas waktu, kesempatan. Pada hari ini kami mewakili Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Banyumas, izin Ketua DPC Dr. Budi Setiawan untuk hadir dalam agenda Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. KPU Banyumas. PDI Perjuangan terlahir tidak secara instan, Bu, tetapi melalui proses sejarah dan dinamika yang luar biasa. Pada 10 Januari 1973, lahirnya PDI itu atas berfusinya 5 partai. 5 partai politik ya? 5 partai politik. Yang pertama adalah PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia atau Partindo, Partai IKI, dan juga Partai Murba. Oh iya. 5 partai ini berfusi, melebur jadi satu, menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada waktu itu. Dalam perjalanan sejarah di era Orde Baru, PDI pada waktu itu sangat tertekan oleh penguasa, sampai dengan muncul PDI versi pemerintah. Ketika Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terpilih KLB di
Asrama Haji Sukolilo tahun 93, secara de facto, secara aklamasi, Ibu Megawati waktu itu terpilih periode 93-98. Tetapi dari pihak pemerintah tidak mengendaki, sehingga 96 diadakan kongres di Medan. Ya. Yang pada waktu itu versi pemerintah adalah PDI, ketuanya Suryadi. Oh iya, Pak Suryadi itu yang ketua PDI. Dan ketika ada mimbar bebas 27 Juli di Jalan Diponegoro di kantor PDI, dari pendukungnya Ibu Megawati Soekarno Putri, serta merta pada saat itu dibubarkan dengan paksa, secara arogan, dan banyak aktivis kader partai yang waktu itu meninggal dan juga hilang. Jadi sinilah Ibu Mega dengan segala kebesaran jiwanya, beliau mengalah, yang pada waktu itu mendirikan kantor partai di luar Jalan Diponegoro, di Lenteng Agung pada waktu itu. Iya. Dan 98 reformasi, akhirnya euforia masyarakat seluruh Indonesia menaruh harapan terhadap PDI pada waktu itu, sehingga pada 1 Februari 99, karena pemilu 99 tidak boleh ada satu partai itu yang sama logo maupun namanya, sehingga 1 Februari 99 Ibu Mega mendeklarasikan menjadi berubah PDI Perjuangan pada kongres di Bali pada waktu itu. Dan PDI Perjuangan pemilu 99 menguasai kursi parlemen. Menang ya Mas ya? Menang. 99 ya? Betul. Dan perjalanan waktu termasuk di Banyumas, saya masih ingat pada waktu itu ya 98, ketika ada PDI Suryadi, para senior-senior saya, diantaranya Mas Bambang Haryanto Bahrudin, saksi sejarah di Banyumas yang sekarang menjadi anggota fraksi DPRD, Ketua Komisi C, Provinsi Jawa Tengah. Ada juga Ibu Wasita, ada Pak Adi Sucipto Tarso yang masih hidup sampai sekarang. Pada waktu itu mendirikan PDI Pro Mega sebelum ada deklarasi dari DPP berubahnya nama menjadi PDI Perjuangan. Iya. Dan yang perlu kita sampaikan di sini kepada masyarakat di Banyumas, khususnya para kader, bahwa dari fusinya 5 partai tadi, clear di situ tidak ada nama, mohon maaf, PKI. Karena kami merasa risih sering diidentikan PDI itu sarangnya PKI. Padahal clear kalau kita lihat sejarah bahwa PKI itu dibubarkan pada tanggal 12 Maret tahun 66. Iya. Berarti PKI bubar dulu. Masih periode Orde Lama itu. Iya. Baru terbentuknya PDI tahun 73, tepatnya 10 Januari gitu, Bu. Oke. Jadi ini biar dipahami teman-teman. Jadi memang lewat KMPRS 25 Romawi tahun 66 itu komunisme, Marxisme kan dilarang. Betul. Ini yang kader kita harus paham, harus mengcounter isu, karena perjalanan sejarah sampai dengan saat ini itu seolah-olah dalam tanda petik itu PDI sebagai sarangnya PKI dan lain sebagainya. Ini politik. Oke. Mereka akan menggoreng supaya kepercayaan masyarakat semakin berkurang terhadap PDI Perjuangan. Oke Mas, dari perjalanan sejarah yang begitu panjang begitu ya, tentu ini sudah semakin mendewasakan PDI Perjuangan begitu ya. Tuh. Dan dari 99 sampai dengan hari ini tentu kepengurusan ini kan sudah
beberapa kali ganti gitu ya Mas ya. Bisa nggak diceritakan misalnya di Banyumas ini struktur kepengurusannya dari tingkat kabupaten, ada nggak sih struktur sampai dengan apa namanya sampai Basis terbawah. basis terbawah misalnya? Baik, Bung Surya, bahwa PDI Perjuangan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, hierarkinya setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai yang berkedudukan di Jakarta, di tingkatan provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Partai tingkat provinsi. Ada 34 provinsi kita sudah terbentuk. Terus turun di tiap kabupaten kota, Dewan Pimpinan Cabang namanya. DPC. DPC. Ada juga DPLN. Ya. Sampai luar negeri juga Mas? Sampai luar negeri. Oke. Nah ini ketika Kongres, Rakernas, perwakilan DPLN dari yang aktif menurut saya dari Eropa termasuk Belanda, Amerika, Arab Saudi, Hong Kong itu sangat aktif. Jadi ada juga PPLN. PPLN itu pimpinan perwakilan di wilayah negara bagian. Oh iya. Ya, ini ada semuanya, mayoritas di negara itu sudah terbentuk. Setelah DPC, Dewan Pimpinan Cabang, tadi DPLN, PPLN, baru pengurus anak cabang tingkat kecamatan. Kalau di Banyumas ada 27 kecamatan, kita alhamdulillah per Selasa kemarin musyawarah anak cabang PDI Perjuangan di 27 kecamatan sudah selesai. Kalau di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Banyumas periode 2019-2024 kita memiliki 19 struktur atau personalia ya, yang diketuai oleh Dr. Budi Setiawan, membawahi 13 wakil ketua bidang, ya, terus sekretaris, membawahi 2 wakil sekretaris, saya sendiri, dan bendahara Bapak Sadewo Trilastiono yang kebetulan sebagai Wakil Bupati Banyumas, iya, membawahi 1 wakil bendahara, jadi totalnya ada 19. Kalau di tingkatan kecamatan, cuma kecamatan mengambil struktur yang jumlahnya paling banyak, yaitu 11 orang. 11 orang, berarti kali 27 ada 297 struktur tingkat kecamatan di Kabupaten Banyumas. Terus di bawahnya ada tingkat ranting, yaitu tingkat desa maupun kelurahan. 331 desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas yang semuanya rata-rata itu setiap ranting berjumlah 9 pengurus. Terus turun lagi yang namanya anak ranting. Anak ranting kalau di tingkat desa kita basisnya gerumbul atau dusun, tetapi anak ranting yang di kota berbasis RW. Total ada 1098 pengurus anak ranting kali 5 strukturnya, itu hampir 5.500 itu untuk anak ranting saja. Berarti dari sisi kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas ini sudah sampai ke tingkatan yang paling bawah gitu ya Mas ya? Nah, sementara gini Mas, kadang-kadang dalam obrolan-obrolan kecil di warung kopi itu banyak yang penasaran sebenarnya gimana sih untuk bisa menjadi anggota partai politik atau menjadi pengurus diri partai politik. Nah, karena seringkali mungkin dilihat ternyata tahu-tahu begitu ya, ada orang tahu-tahu menjadi pengurus di partai tertentu misalnya. Nah, untuk konteks di PDI Perjuangan sendiri, cara atau mekanisme untuk menjadi kader atau menjadi pengurus bagaimana Mas? Ini bisa diceritakan gitu. Baik Bung Surya, mekanisme konsolidasi organisasi berbagai tingkatan, rujukan kita adalah peraturan partai. Ya. Untuk periode 2020-2025 tingkatan PAC ranting dan anak ranting itu rujukannya peraturan partai 09 tahun 2019. Ketika peraturan partai itu diterbitkan, tugas Dewan Pimpinan Cabang adalah mensosialisasikan, mengundang PAC,
mensosialisasikan, dikasih hard copy, dan tugasnya PAC adalah membreakdown, mengundang ranting-ranting, juga sama tugasnya untuk mensosialisasikan mekanisme, tata cara, penjaringan, dan lain sebagainya, kriteria atau calon pengurus yang kira-kira layak dengan berbagai cara subjektif sudut pandang untuk kebesaran partai di wilayah tersebut. Jadi kita benar-benar terbuka bagi siapapun, silakan sebatas memenuhi unsur dan syarat dan siap menjadi kader partai sesuai dengan harapan partai tentunya. Berarti mekanisme itu tersedia sepanjang waktu begitu atau secara periode tertentu, Mas? Ini kan periode 5 tahunan, Bung. 5 tahunan. 5 tahunan. Maksudnya ini untuk pengurus. Iya. Kalau misalnya tadi untuk menjawab yang anggota gitu ya. Kalau anggota kita sangat terbuka, amat sangat terbuka, apalagi sekretariat partai dalam ini Dewan Pimpinan Cabang boleh dibilang paling rame ya, karena sekretariat partai adalah sebagai sarana komunikasi, sarana informasi, sarana silaturahmi, koordinasi dan lain sebagainya. Jadi kami sangat terbuka dengan siapapun. Jadi siapa saja boleh datang ke sekretariat sangat boleh. PDI begitu ya, Mas? Ya, sangat boleh. Cuma memang mekanismenya ketika akan menjadi anggota partai, misalnya di wilayah desa tertentu, di situ ada keterwakilan ranting. Silakan koordinasi dengan ranting yang terdekat. Nanti dari ranting itu silakan komunikasikan dengan PAC. Gitu loh. Baru karena penerbitan kartu anggota itu harus masuk database. Karena database ini masuk datanya DPP. Database kader. Database KTA. KTA. Iya, kan harus terregister ya. Harus terregister, harus dilaporkan ke DPP. Jadi ketika ada yang mengurus KTA baru, itu pasti orang tersebut sudah ada namanya di big datanya Dewan Pimpinan Pusat Partai. Gitu, Bung. Terus Mas Prapto, ini bisa diterangkan nggak? Ada kader partai, ada pengurus partai, ada anggota partai, dan juga ada simpatisan. Ini terkait dengan simpatisan mungkin, Mas Prapto. Rasa-rasanya untuk PDI Perjuangan, karena Banyumas ini terkenal kandang banteng gitu ya, mungkin simpatisannya juga begitu banyak gitu, Mas Prapto. Nah, ini untuk simpatisan partai, Mas, ini bisa dijelaskan ini bagaimana untuk PDI Perjuangan? Ya, baik. Simpatisan, namanya simpati ya. Jadi tinggal bagaimana partai mengelola organisasi itu biar mendapat simpati masyarakat. Bukan hanya mengelola, tapi aktualisasi ke lapangan, baik karakter, sikap, perilaku kader partai di depan masyarakat umum. Supaya mendapat simpati oleh masyarakat. Ini tentunya. Ini pun Banyumas dikatakan sebagai basis nasionalis, ini sejarahnya kan udah clear. Ketika pemilu 55, PNI kan mendapat kurang lebih 54% suara di Banyumas. Di Banyumas. Jadi apa yang disampaikan almarhum Bapak Taufik Kemas bahwa Banyumas sebagai ibu kota nasionalis tidak salah sebenarnya. Ya karena memang Banyumas sebagai basis kaum nasionalis pada waktu itu. Jadi biasanya ini kan turun-temurun. Ya. Dan tadi nasionalis kan identik dengan PNI. Ketika PNI melebur dengan 4 partai yang lain menjadi PDI, otomatis yang sebenarnya banyak sekali turunan-turunan dari nenek moyang kita, dari saudara-saudara kita yang lalu, itu sebenarnya ada ikatan emosional dengan PDI Perjuangan. Jadi tinggal bagaimana kita memanage sebuah organisasi supaya simpatisan itu akhirnya semakin banyak. Dengan program-program yang menyentuh masyarakat tentunya. Mas Prapto, ini terkait dengan pola rekrutmen kader ya. Ada anggapan di partai politik gitu ya, tidak hanya di PDI Perjuangan tentunya, pola rekrutmen kader ini tidak transparan, tidak terbuka gitu ya. Seringkali partai politik melihat atau merekrut kader ya yang dianggap misalnya punya sumber daya, punya kemampuan gitu ya. Padahal mungkin salah satu tugas partai juga untuk melakukan proses kaderisasi
di internal partainya begitu. Menurut Mas Prapto, pola rekrutmen kader di PDI Perjuangan itu bagaimana? Baik, Bung. Kalau bicara rekrutmen kader, saya rasa di PDI Perjuangan boleh dibilang banyak peminat ya. Memang luar biasa. Baik di berbagai tingkatan, keinginan kawan-kawan di tingkatan paling grassroots itu berkehendak untuk masuk di jajaran struktur. Makanya sebagai panduannya adalah yang tadi saya sampaikan. Ya, yaitu peraturan partai 09. Di situ ada kriteria-kriteria kalau bicara menjadi struktur partai. Kalau hanya menjadi anggota, simple. Bisa kapan saja. Iya, gitu ya. karena sekarang era-era digital, era-era milenial, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ketika Kongres maupun Rakernas, di setiap struktural di manapun sampai dengan tingkat paling basis itu harus ada kader milenial. Karena kita menyongsong era-era milenial, Bung. Bonus demografi ini kita ya. Betul, Oke. betul. Jadi kalau dibilang tidak transparan, ini berarti kurang paham dengan PDI Perjuangan. Ya, kami sangat terbuka dengan siapapun. Ada persyaratan untuk menjadi pengurus partai harus jadi anggota berapa lama dulu begitu? Ada, cuma memang ada hal yang diistimewakan oleh partai. Misalnya salah satu tokoh dari tingkat elektoral dan punya pengaruh, punya basis massa yang kuat, itu pengecualian. Itu karena dalam aturan itu partai secara subjektif bisa merekrut. Ya ini kebijakan partai kan dilihat dari berbagai posisi. Tidak dari dalam sudut pandang sebelah tok. Gitu. Ya, Mas, bisa nggak ditanggapi nih? Ada pertanyaan, sebenarnya apa nih bedanya PDI Perjuangan dengan partai-partai yang lain? Karena kita tahu nih di tahun ini gitu ya, sesuai dengan pemilu 2019 kemarin kita punya 16 partai politik, begitu ya. Tanpa maksud untuk kemudian membeda-bedakan partai, apa sih bedanya PDI Perjuangan dengan partai-partai yang lain? Mungkin punya sisi pembeda atau sisi yang lain yang tidak dipunyai oleh partai yang lain, begitu. Baik. Serasa yang paling membedakan di sini adalah tentang ideologi. Ya. Menurut kami, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang selalu berkomitmen mengawal, mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena bagi PDI Perjuangan, Pancasila itu sendiri sebagai ruh perjuangan, Bung. Oke. Pancasila itu sendiri sudah menjadi harga mati. Dan harapannya bak darah yang mengalir bagi setiap kader partai di berbagai tingkatan. Supaya semangat, spirit mereka dalam berjuang bersama-sama rakyat, itu bisa, yang tadi saya sampaikan, bisa mendapat simpati oleh masyarakat. Gitu loh. Ini ideologi. Jadi yang berkomitmen tinggi menjaga, mengawal Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, PDI Perjuangan yang paling. Oke. Baik, sedulur KPU Banyumas, rasa-rasanya ketika kita ngomongin partai politik akan sangat menarik sekali kalau dalam masa-masa pemilu, dalam masa-masa tahapan. Seringkali di masa luar tahapan, masyarakat juga sering bertanya ini, sebenarnya kalau tidak lagi pemilu, partai ini kerjanya apa? Ngapa sih? Kerjanya ngapain? Tidak terkecuali, pertanyaan yang sama juga saya yakin terdengar juga untuk teman-teman di PDI Perjuangan. Janjane PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas kalau tidak lagi ada pemilu, ini kerjanya ngapain? Atau apa yang dilakukan oleh partai begitu? Bisa dijelaskan, Mas? Mungkin apa-apa saja yang dilakukan oleh partai ketika masa-masa di non-tahapan atau tidak ada pemilu begini gitu, Mas? Baik, Bung Surya.
tentunya partai politik apapun, apalagi PD Perjuangan sebagai partai pemenang di Banyumas, bahkan nasional, ketika agenda pemilu selesai bukan berarti agenda-agenda lain di luar pemilu itu selesai juga. Tidak, justru setelah selesai pemilu, tugas utama kita adalah evaluasi hasil pemilu, baik pilkada kabupaten, gubernur, maupun pemilihan presiden, dan juga pemilu legislatif, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun DPR RI. Kita evaluasi. Di setiap TPS bahkan, ya, kita naik tingkat desa dan tingkat kecamatan. Mana-mana yang suaranya naik, mana-mana yang suaranya wilayah tersebut itu turun. Faktornya apa? Kita harus Dipetakan. Kewajiban kita memetakan. Dan setelah itu kita juga ada konsolidasi organisasi. Jadi nggak berhenti sampai hanya mengevaluasi saja hasil pemilu. Konsolidasi organisasi itu juga agenda 5 tahunan, itu juga harus dijalanin dengan tegak lurus. Karena PDI Perjuangan terkenal dengan tegak lurusnya apa yang menjadi instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dan juga kegiatan-kegiatan kayak pendidikan politik, kan setiap parpol yang punya kursi kan dapat dana banpol. Yang itu untuk kegiatannya diantaranya untuk pendidikan politik, dan juga workshop, dan lain sebagainya yang endingnya adalah ada manfaat untuk masyarakat juga partai itu sendiri. Terkait tadi Mas, kegiatan pendidikan politik dari PDI Perjuangan sendiri, ini kegiatan pendidikan politiknya untuk masyarakat Banyumas ini apa-apa saja yang sudah dilakukan? Tentu baik untuk kader PDI Perjuangan sendiri ataupun juga untuk masyarakat Banyumas secara keseluruhan begitu. Baik, begini. Pendidikan politik yang menggunakan dana banpol itu kan mudah terserap ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan mengumpulkan massa. Iya, betul. Kita ngundang narasumber, kita bicara tentang ideologi, kita bicara tentang organisasi dan lain sebagainya. Dan di tahun 2020 itu kan bangsa Indonesia bahkan dunia dihantam dengan yang namanya pandemi sampai dengan detik ini. Kemarin di awal-awal pandemi sekitar bulan Maret tahun 2020 sebenarnya kita mau melakukan konsolidasi organisasi, tetapi tiba-tiba pemerintah langsung menginstruksikan supaya ada pembatasan berkerumun. Sebagai partai politik pengusung pemenang harus mengikuti apa yang menjadi instruksi pemerintah, harus memberi contoh yang baik terhadap apa yang menjadi keinginan pemerintah, baik pusat, daerah, kita harus ikuti. Jadi memang kemarin agak terkendala di saat kita akan mengumpulkan massa untuk melakukan pendidikan politik. Tetapi bukan berarti kegiatan itu vakum, karena dana banpol ini kan ada payung hukumnya yang tidak seenaknya digunakan. Karena pasti nanti ada temuan. Ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban ke negara, ke APBD lewat BPK, kan, diaudit dan sebagainya. Dan kami menghendaki bahwa, dan alhamdulillah PDI Perjuangan 2 tahun terakhir adalah tidak ada temuan, mudah-mudahan yang terakhir ini pun baik ya, tidak ada temuan, karena kami kepengen tertib. Dan kami juga memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa dana banpol itu tidak bisa seenaknya dipakai, gitu. Padahal PDI Perjuangan ini rasa-rasanya dana banpolnya paling besar ya Mas ya? Paling besar, karena kursinya jumlahnya paling besar, perolehan suaranya paling besar. Ada berapa Mas dana banpol yang didapat PDI Perjuangan? Untuk tahun 2020 itu 1 miliaran lah ya. 1 miliaran ya? Saya kurang paham betul ya. Itu sekitar 1 miliaran, dan itu kan sekurang-kurangnya 60% untuk Dikpol. Tetapi dalam faktanya untuk operasional sekretariat rata-rata di angka kurang lebih 10% ya. 90% hampir itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan Dikpol, workshop dan lain sebagainya. Gitu. Ya, Mas Prapto, ini untuk
fungsi dari partai politik itu kan diantaranya adalah untuk menjembatani kepentingan masyarakat Betul. atau menampung aspirasi Betul. atau menyalurkan aspirasi Betul. masyarakat. Di PDI Perjuangan sendiri, apa-apa saja atau bagaimana sih cara untuk menampung, mengelola aspirasi masyarakat di bawah begitu ya, untuk kemudian dikelola, dipertanggungjawabkan oleh partai politik sebagaimana tugas dan fungsi dari partai politik itu sendiri. Baik, PDI Perjuangan di Banyumas kan kita punya istilahnya 3 pilar ya. Punya eksekutif, punya legislatif, dan juga partai itu sendiri. Ini kan kita selalu ada rutinitas rapat 3 pilar. Dalam hal ini partai, dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Banyumas itu selalu mengkontrol ya apa-apa yang menjadi program unggulan eksekutif. Oke. Sinergikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Banyumas. Jadi anggaran itu untuk apa? Kalau bicara aspirasi tidak harus dilakukan oleh teman-teman fraksi. Kita punya 17 dari 6 dapil. Juga simple dari struktur di tingkat paling bawah naik sampai ke DPC. Nanti di DPC kita bisa saja menyampaikan ke petugas partai yang ada di eksekutif, bisa saja kita menyampaikan ke teman-teman yang di legislatif. Oke. Mekanisme seperti itu, Bung. Jadi simpel gitu. Mas, di pemilu 2019 kemarin ini kan PDI Perjuangan perolehan suaranya paling banyak nih. Betul. Ada 343.778 suara kalau tidak salah. Betul. Dengan 17 kursi anggota DPRD Kabupaten Banyumas diperoleh oleh PDI Perjuangan. Untuk pemilu selanjutnya di 2024 nanti, strategi dari PDI Perjuangan untuk misalnya menggait pemilih milenial ini bagaimana, Mas? Begini, Bung. Kalau pemilih milenial, kebetulan di PDI Perjuangan kan ada yang namanya kader komunitas juang. Itu kalau tidak salah awal 2014 atau cikal bakalnya berdirinya kader komunitas juang itu di akhir 2013 ya. Itu para mentor turun ke Banyumas. Februari kalau nggak salah 16 2014 itu pelantikan kader komunitas juang sebanyak 460 di Gor Satria yang waktu itu kalau nggak salah dihadiri oleh Mbak Puan dan Ibu Ketum. Oke. Nah, dan selanjutnya sampai angkatan kedua pun dilantik di Blitar sekitar 264 gitu loh ya. Terus pernah juga Banyumas sebagai jambore kader komunitas juang pada tahun 2019 Februari kalau nggak salah itu. Yang di Batu Ratin itu Mas ya? Enggak, di Gor. Oh, di Gor. Hadir Ibu Ketum sama Mbak Puan. Sampai dengan detik ini, hari ini itu sudah ada 8 angkatan. Kurang lebih 2000-an kader komunitas juang tersebar seluruh desa, kelurahan di Kabupaten Banyumas. Nah, harapannya apa? Harapannya dibentuknya kader komunitas juang adalah menyiapkan kader-kader yang potensi untuk nantinya disiapkan untuk leader, pemimpin masa depan. Oke. Gitu loh. Baik. Jadi tujuan di mereka di bawah sana juga untuk merangkul para kader teman-teman milenial. Oke. Ininya itu, memberi ruang, silakan belajar politik lewat kader komunitas juang yang nantinya disiapkan untuk next leader. Oke. Gitu, Bung. Baik, Mas. Dengan 17 kursi, punya bupati, punya wakil bupati, untuk pemilu 2024 nanti, apa sih sebenarnya target-target dari PDI Perjuangan itu sendiri? Selain tadi ya, dengan dukungan ada di segmen milenial punya kader juang begitu. Baik, ya ini sebagai partai pemenang itu kan bukan berarti kita merasa jumawa ya. Kita sudah mendudukan kader terbaik di tingkat eksekutif maupun legislatif. PR kita adalah next pemilu yang menurut saya undang-undang pemilu ya, perencanaan undang-undang pemilu sudah dicoret dari Prolegnas. Berarti kemungkinan besar di 2024. Di 2024 ajaknya ya. Iya, betul. Ya, otomatis juga PR buat kita untuk melakukan konsolidasi, melakukan
memberikan trust kepada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa yang tadi awal saya sampaikan mendapat simpati masyarakat. Jadi ini adalah natural ya. Biarlah masyarakat yang menilai, termasuk dalam pandemi pun kemarin DPC melakukan penyemprotan di awal. Itu fasilitas umum, pasar-pasar, kita mengerahkan kader komunitas juang, DPC turun langsung melakukan penyemprotan di 6 dapil. Pembagian masker, setiap PAC kita kasih 1.000 masker untuk didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan sebelum Pemkab melakukan itu. Jadi kita di awal sudah melakukan, termasuk pembagian sembako, pernah PDI Perjuangan juga membagi 4.000 paket sembako untuk membantu kader-kader kita atau masyarakat yang dianggap terdampak. Dan terakhir juga kemarin kami membagikan beras, paketnya beras ya 5 ton kita distribusikan bukan hanya ke kader tetapi kepada para tukang becak dan sebagainya di dalam kota. Jadi kita punya sense of sosial, bukan berpikir pragmatis saja, tetapi rasa sosial ini kita harus tunjukkan kepada warga masyarakat. Itu loh, Bung. Juga ini ajaran Bung Karno. Kembali lagi sumbernya adalah Pancasila. Dan Ibu Ketum kemarin juga menginstruksikan semua jajaran partai di berbagai tingkatan untuk melaksanakan apa yang namanya program mencintai bumi. Kita melakukan penanaman pohon sampai hampir 4.000. Pembersihan sungai, kita bantu juga teman-teman yang terkena musibah. Kemarin juga dari eksekutif ada yang bantu besi, ada yang bantu pasir, termasuk kejadian longsor di Sumbio, banjir di Tambak, banjir di Kemeranjen, DPC PDI Perjuangan juga kita bantu sembako. Tanah longsor di Gumelar juga kita bantu sembako. Jadi tidak melulu soal pemilu ngumpulin dukungan begitu ya Mas, tapi sisi-sisi sosialnya juga ini harus dilakukan begitu ya sebagai partai politik gitu ya Mas ya. Supaya apa? Supaya ini loh PDI Perjuangan, supaya mereka itu mindsetnya jangan hanya orientasinya target pemilu saja, tetapi realita ke lapangan bahwa kita benar-benar harus mengimplementasikan Pancasila di hadapan masyarakat. Baik Mas, sebelum closing statement, tadi dengan 17 kursi target di 2024 nanti akan mentarget berapa perolehan kursinya. Terus kemudian yang kedua, masihkah PDI Perjuangan akan mengusung bupati dan wakil bupati di 2024? Atau jangan-jangan malah Mas Prapto yang nanti jadi bupati Banyumas ini? Amin. Aminin aja. Oke Mas, gimana Mas? Kemarin dari pemilu 2019 kita 17 kursi. Otomatis target di pemilu 2024 target kita adalah 50% plus 1. Ya, ini yang harus tugas kita 50% semua. 50% plus 1 berarti dari 26 kursi. Berarti 26 kursi ya. Iya, itu yang menjadi tugas kami semua para kader partai di berbagai tingkatan, bahwa di samping apa yang menjadi instruksi DPP, Ketua Umum, hanya satu-satunya partai yang menang pemilu 2 kali berturut-turut, dan target kita adalah treble winner di 2024. Dan kalau Pilkada Banyumas, tentunya sebagai partai yang notabene punya persentase 34%, ya pemilu kemarin, ya harus mencalonkan Mas ya. Harus dari internal dari kita banyak kader, kader kita banyak. Dan buktikannya konkret dari banyak kabupaten kota, kepala daerah, gubernur se-Indonesia, PDI Perjuangan rata-rata bagus. Baik Mas Prapto, terakhir mungkin closing statement ini saya minta closing Mas Prapto terkait dengan Partai PDI Perjuangan dalam persiapannya atau konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk sampai dengan nanti di pemilu 2024. Artinya kan tadi sudah banyak diceritakan, banyak kegiatan, banyak juga proses-proses internal partai yang terus dilakukan meskipun tidak dalam masa tahapan pemilu. Tentunya
Mas Prapto ini punya semacam apa ya, harapan begitu ya. Bukan hanya untuk internal partai, tapi juga untuk masyarakat Banyumas begitu. Silahkan Mas. Baik. Untuk para kader partai dan juga masyarakat Banyumas yang kami cintai, kami banggakan, insya Allah masyarakat Banyumas semakin cerdas dalam menggunakan hak pilih. Tentunya PDI Perjuangan selalu akan berbenah untuk kebaikan masyarakat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama PDI Perjuangan untuk membangun Banyumas lebih baik. Baik, merdeka buat seluruh kader Banyumas. Jangan lupa untuk selalu follow Instagram DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas maupun Facebooknya DPC PDI Perjuangan Banyumas. Jangan lupa juga follow, subscribe di channel YouTube KPU Banyumas dalam agenda ngobrol demokrasi bersama KPU Banyumas dan juga live juga Paman. Demikian sedulur KPU Banyumas, bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas, Mas Aris Suprapto. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua terkait dengan partai politik dan juga tugas-tugasnya, fungsi-fungsinya dari partai politik itu sendiri. Ini merupakan bagian dari KPU Banyumas yang punya kewajiban juga untuk mencerdaskan pemilih di Banyumas. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini bisa menambah dan meningkatkan kualitas demokrasi kita, Mas, untuk masyarakat Banyumas secara keseluruhan, agar tidak lagi alergi, tidak lagi anti begitu ya. Untuk mereka-mereka yang masih mungkin melihat politik menjadi serius begitu ya. Mudah-mudahan dengan kita mengenal partai lebih dekat ini bisa memperbaiki gitu ya, bisa menambah wawasan untuk masyarakat Banyumas secara keseluruhan. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dari KPU Banyumas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian sedulur KPU Banyumas untuk bincang kita pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prapto yang sudah hadir untuk acara hari ini. Oke.